Oke ya, jadi kita masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan sistem ekskresi dan sistem pernapasan. Jadi di sini dipilih beberapa soal yang umumnya itu keluar pada saat ulangan harian maupun ulangan umum ya atau penilaian akhir semester. Jadi kita bahas satu persatu secara detail mengenai soal-soal terkait sistem ekskresi dan sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi yang pertama, sistem ekskresi pada manusia bertujuan untuk mengeluarkan. Nah, kita cari tahu dulu. Step pertama itu adalah sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini sama artinya dengan sistem pengeluaran. Pengeluaran zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian ada istilah sistem sekresi. Nah, kalau kita berbicara sekresi itu sama pengeluaran, tapi masih dimanfaatkan di dalam tubuh dia. Oke, jadi ekskresi itu udah nggak digunakan lagi oleh tubuh kita, makanya harus dikeluarkan dari keluar tubuh kita ya. Kemudian kalau sekresi ini organ penghasilnya itu ada di tubuh kita, tapi zatnya itu masih dimanfaatkan di dalam tubuh kita. Nah, kita bahas satu persatu dulu dari option A. Option A, feces. Feces ini adalah bahasa lainnya tuh apa namanya kotoran pada saat BAB ya. Jadi feses dari hasil pencernaan itu bukan merupakan bagian dari ekskresi, tapi di sini lebih tepatnya ke defekasi dia. Jadi sekali lagi defekasi. Kemudian zat sisa yang masih dapat digunakan tubuh. Nah, ini nyambung nih option B sama option C. Zat yang masih digunakan dalam tubuh itu namanya adalah enzim dan hormon. Inilah bagian dari sistem sekresi. Jadi contoh zat yang dihasilkan itu adalah enzim dan hormon yang masih bermanfaat di dalam tubuh kita. Jadi jawabannya itu adalah zat sisa metabolisme yang tidak dapat digunakan oleh tubuh. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini untuk soal yang pertama ya. Nyambung ke soal yang kedua. Ini berkaitan dengan organ-organ sistem ekskresi. Ekskresi ya. Oke, jadi yang pertama itu ada ginjal, kulit, hati, paru-paru. Jadi secara teknik organnya sudah benar ini. Tapi pertanyaannya yang tidak tepat. Jadi ginjal itu mengeluarkan urin itu benar, kulit itu menghasilkan keringat itu benar, hati itu menghasilkan empedu benar. Nanti ketiga proses ini akan dibahas di soal berikutnya ya. Jadi jelas, paru-paru itu menghasilkan garam itu salah ya. Karena paru-paru itu akan mengekskresikan CO2. Jadi pada saat proses pernapasan itu terjadi pertukaran O2 sama CO2. Jadi CO2 inilah zat yang diekskresikan atau zat yang dikeluarkan ya. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini merupakan urutan proses pembentukan urin yang benar. Ada reabsorpsi, augmentasi, filtrasi, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, filtrasi, augmentasi, reabsorpsi, reabsorpsi, filtrasi, augmentasi. Oke, kita bahas. Jadi proses pembentukan urin ini itu terjadi pada ginjal.
paling banyak itu terjadi pada bagian medulanya. Karena di bagian medula ini terdapat yang namanya nefron. Nah, bagaimana wujud nefron itu? Nah, ini dia. Ini bagian terkecil dari ginjal, itu namanya adalah nefron. Jadi dalam proses pembentukan urin, oke ya, proses pembentukan urin, itu terjadi 3 proses dia. Nah, yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi ini adalah penyaringan darah. Nah, di bagian manakah darah itu disaring? Jadi proses filtrasi itu terjadi pada bagian ini. Yaitu, ini ya, proses filtrasi itu terjadi pada bagian glomerulus. Glomerulus ini dilingkupi oleh yang namanya kapsula Bowman. Jadi yang ini, itu namanya adalah kapsula Bowman. Oke ya, jadi sekali lagi, proses filtrasi itu terjadi pada bagian glomerulus ini. Jadi ini namanya glomerulus ya. Kemudian yang ini namanya kapsula Bowman. Kalau jadi satu kesatuan, itu namanya badan Malpighi ya. Oke, kemudian tahap yang kedua, itu namanya reabsorpsi. Reabsorpsi ini nama lainnya adalah penyerapan kembali. Nah, jadi zat-zat yang masih digunakan itu diserap kembali dia. Misalnya glukosa, asam amino, dan ion-ion tertentu itu akan direabsorpsi karena masih dimanfaatkan oleh tubuh kita. Di bagian manakah proses reabsorpsi itu terjadi? Itu terjadinya adalah di bagian ini, tubulus proksimal. Jadi terjadinya reabsorpsi itu terjadi di tubulus proksimal. Jadi zat-zat apa saja yang direabsorpsi itu misalnya glukosa, asam amino, dan ion-ion tertentu. Jadi sekali lagi terjadinya di tubulus proksimal. Kalau filtrasi itu terjadinya pada bagian glomerulus dia. Ini glomerulus yang di tengah ini, kemudian yang di luar ini namanya kapsula Bowman. Kemudian tahapan yang ketiga itu namanya proses augmentasi. Nah, augmentasi ini penambahan. Jadi penambahan zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, di bagian mana terjadinya proses augmentasi? Yaitu di sini dia. Proses augmentasi itu terjadi di tubulus distal. Nah, zat-zat apa yang misalnya ditambahkan itu ada urea, kemudian empedu yang menyebabkan air kencing kita berwarna kuning. Jadi itu prosesnya di augmentasi dan terjadinya yaitu di tubulus distal namanya ya. Jadi jelas urutan proses pembentukan urin itu dimulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Itu jawabannya adalah yang B. Oke, next soal berikutnya. Proses penyerapan kembali zat pada urin primer yang masih digunakan. Nah, jadi kata kuncinya adalah penyerapan kembali zat yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Ini contohnya beberapa, yaitu glukosa, kemudian asam amino, ion-ion tertentu, misalnya ion Na+, K+, Cl-min, itu diserap kembali karena masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh.
Jadi nama prosesnya itu jelas reabsorpsi. Kalau filtrasi itu proses penyaringan darah. Kembali lagi Pak ingatkan, penyaringan darah itu terjadinya di glomerulus. Sedangkan proses augmentasi itu penambahan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Itu terjadinya pada bagian tubulus distal. Kalau reabsorpsi itu di tubulus proksimal dia. Oke ya. Jadi itu ada 3 proses dalam proses pembentukan urin. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi ya. Oke, next soal berikutnya. Proses augmentasi pada tahapan urin terjadi pada ginjal bagian, oke, kembali lagi kita sudah bahas tadi, augmentasi itu terjadi di tubulus concortus distal. Glomerulus itu tempatnya filtrasi, sehingga dihasilkan urin primer. Oke ya, jadi ini hasilnya. Kemudian di tubulus proksimal itu terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu akan menghasilkan urin sekunder. Sedangkan proses augmentasi itu akan menghasilkan urin sebenarnya. Nah, urin sebenarnya ini kemudian akan dialirkan menuju ke ureter, kemudian disimpan sementara di kandung kemih, baru dikeluarkan melalui uretra. Jadi ini proses dari awal darah itu disaring sampai dihasilkan air kencing atau urin sebenarnya ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini masuk ke sistem pernapasan. Jadi ini bagian trakea namanya ya. Jadi ini struktur dari paru-paru. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam sistem pernapasan terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X namanya. Oke, kita bedah satu persatu dulu bagian paru-paru kita ya. Jadi mulai dari sini, itu namanya adalah trakea. Kemudian percabangan 2 ini, itu namanya adalah bronkus. Kemudian ada cabang-cabang kecil ini, itu namanya bronchiolus. Kemudian yang bagian ujung dari cabang-cabang kecil ini namanya adalah alveolus. Jadi di bagian mana terjadi pertukaran gas karbon dioksida itu pada bagian akhir. Itu yang disebut dengan alveolus. Oke ya, jadi itu struktur dari organ pernapasan kita, yaitu pada bagian paru-paru ya. Oke, next soal berikutnya. Proses inspirasi pada pernapasan dada. Nah, jadi proses pernapasan di tubuh kita itu dibagi menjadi 2 dia. Jadi ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, apa bedanya? Jadi Kak akan tunjukkan 2 buah gambar perbedaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Jadi step pertama kita akan bahas dulu pernapasan perut. Jadi pernapasan perut itu yang berperan adalah diafragma. Jadi ini adalah gambar pernapasan perut.
Oke ya, jadi yang berperan adalah otot diafragma. Jadi kapan itu proses inspirasi? Ketika diafragma itu mendatar atau tertarik ke bawah. Ini yang disebut dengan kontraksi. Jadi ketika diafragma ini mendatar, rongga dada kalian itu membesar ya. Jadi rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, otomatis udara volumenya itu naik. Jadi volumenya naik dia. Nah, karena volume naik itu akan terjadi perbedaan tekanan ya. Jadi tekanan yang di dalam itu lebih kecil dibandingkan tekanan yang ada di luar. Jadi udara pada saat itu otomatis masuk. Jadi inspirasi ini adalah proses pemasukan udara. Ya, jadi inspirasi itu proses pemasukan udara. Nah, kalau proses ekspirasi itu pengeluaran, itu jelas posisi diafragma itu kembali lagi ke semula, yaitu mengendur atau melengkung dia. Jadi ini adalah fase di mana diafragma itu relaksasi. Nah, ketika diafragma mengendul, otomatis rongga dada mengecil dia. Karena rongga dada mengecil, otomatis volume yang di dalamnya menurun. Tekanannya lebih besar di dalam dibandingkan di luar, jelas udaranya akan keluar. Jadi itu fase pengeluaran udara lewat pernapasan perut. Ya, jadi sekali lagi ini pernapasan perut. Kalau pernapasan dada, jadi pernapasan dada ini akan menggunakan otot tulang rusuk. Kapan itu udara itu inspirasi atau udara masuk? Ketika otot tulang rusuk berkontraksi. Jadi ketika otot tulang rusuk berkontraksi itu dada kalian itu mengembang dia. Dada kalian terangkat atau tulang rusuk terangkat, itu dadanya otomatis membesar. Jadi volume rongga dada ikut membesar. Jadinya tekanan yang ada di dalam itu berkurang dia. Otomatis udaranya akan keluar. Jadi ketika sama-sama kontraksi, itu jelas udara akan masuk. Ketika relaksasi atau udara tulang rusuknya turun, itu tekanannya yang di dalam itu lebih besar. Ini diakibatkan volume dalam rongga dada itu mengecil. Kalau volume rongga dadanya mengecil, itu otomatis tekanannya membesar. Jadi ketika tekanan di sini lebih besar dibandingkan yang di luar, itu akan terjadi yang namanya ekspirasi atau udara akan dikeluarkan. Jadi kesimpulannya, pernapasan dada itu memanfaatkan otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut itu menggunakan diafragma. Jadi mereka sama-sama kontraksi, udara akan masuk. Kalau sama-sama relaksasi, itu udara akan keluar. Jadi itu pembahasan detail berkaitan dengan pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Jadi di sini jelas proses inspirasi pada pernapasan dada diwakili oleh otot antar tulang rusuk yang berkontraksi. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya, next soal berikutnya. Meskipun kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya, udara di dalam paru-paru masih tetap ada. Udara tersebut dinamakan, jadi ketika menghembuskan napas sekuat-kuatnya, itu namanya ketika kita melakukan fase ekspirasi. Jadi di dada kita itu di paru-paru kita itu masih ada udara. Jadi volume udara itu dinamakan apa? Oke, pembahasannya jadi dalam bentuk gambar ya. Oke, jadi ini
ada beberapa jenis volume udara disertai dengan gambar. Yang pertama, udara tidal. Jadi udara tidal itu adalah udara pernapasan. Jadi udara yang biasanya keluar masuk dari paru-paru itu besarnya 500 mili atau setengah liter. Kemudian ada udara komplementer. Jadi udara yang masih dapat dihirup. Jadi ketika kita melakukan pernapasan biasa, kita masih bisa menghirup udara yang besarnya 1,5 liter. Itu namanya komplementer. Kalau suplementer sebaliknya, udara yang masih bisa kita keluarkan. Kalau komplementer, udara yang masih bisa kita hirup. Oke ya. Jadi untuk gambar volumenya sudah ada di sini. Ada udara komplementer, udara suplementer berapa besarnya, udara tidal itu berapa besarnya, kemudian ada udara sisa atau residu. Jadi udara residu yaitu udara yang masih terdapat di paru-paru setelah kita melakukan respirasi sekuat-kuatnya. Nah, ini dia. Jadi udara yang masih tersisa ya. Di jawabannya adalah udara residu. Besarnya kisaran 1 liter atau 1000 ml. Kapasitas vital, nah gimana rumus kapasitas vital di sini udah ada. Kemudian ada kapasitas total. Jadi kapasitas vital itu UP. Jadi ini kalau kita cari, besarnya kapasitas vital, UP itu 500, ditambah UK itu 1500, ditambah US itu 1500. Jadi besarnya si kapasitas vital ini adalah 3500. Beda halnya dengan kapasitas total. Jadi kapasitas total ini besarnya adalah 4500. Jadi semuanya ini dijumlahkan. Ini namanya kapasitas total paru-paru. Oke, jadi kalau sistem pernapasan itu yang biasanya sering keluar itu adalah bagaimana teknis bernapas, kemudian beberapa volume udara ini, kemudian bagaimana struktur dan fungsi dari organ pernapasan, kemudian kelainan dari organ pernapasan, kemudian bagaimana cara menjaga agar sistem pernapasan kita itu tetap sehat. Sama halnya dengan sistem ekskresi juga model-model soalnya seperti itu. Jadi di video ini itu pembahasannya adalah soal-soal yang sering keluar ketika penilaian harian maupun penilaian sumatif ya. Oke. Next soal berikutnya. Jika volume udara tidak 500, udara suplementer 1500, udara komplementer 1500, udara residu 1500, maka kapasitas vital paru-parunya adalah, tadi kita udah bahas ya, jadi kapasitas vital paru-paru itu penjumlahan dari UP 500, UK 1500, US itu 1500. Ini kalian totalkan. Itu jawabannya nanti adalah 3500 ya. Oke, jadi tidak ada pembahasan spesifik di sini. Oke, next. Nah, inspirasi. Inspirasi ini ketika udara masuk. Apa yang terjadi ketika pernapasan dada? Oke, jelas. Ketika proses inspirasi, baik pernapasan dan pernapasan perut itu terjadi kontraksi. Bedanya kalau di pernapasan dada, otot tulang rusuknya akan berkontraksi. Oke, jadi ada 3 kemungkinan jawaban. Ketika otot tulang rusuk berkontraksi, itu rongga dada akan naik dia posisinya. Nah, karena rongga dada ini naik, otomatis volumenya itu meningkat. Volumenya naik. Sebaliknya, tekanan di dalam rongga dada itu menurun dia. Oke, jadi kita lihat ada kata volumenya membesar. Jadi jelas jawaban di soal ini adalah yang C. Ya, jadi itu skemanya ketika berkontraksi,
itu ingat rongga dada kita naik, volumenya naik, tekanan turun. Artinya tekanan dari udara luar itu lebih besar, jadi udaranya itu akan masuk ke dalam tubuh kita dia. Berbeda halnya ketika ekspirasi. Jadi ekspirasi itu terjadi relaksasi. Rongga dada kita mengecil, otomatisnya volumenya turun, tekanannya yang besar. Karena tekanannya membesar, itu otomatis udara akan keluar dari tubuh kita. Ya, oke, next. Nah, jadi di sini karena dari tadi belum ada yang keluar berkaitan dengan kulit. Jadi kulit itu termasuk organ ekskresi dia. Jadi ini adalah bagian anatomi kulit. Jadi kulit itu adalah organ ekskresi itu karena menghasilkan keringat. Nah, di bagian mana itu yang bagian organ yang menghasilkan keringat? Itu jelas kelenjar keringat namanya ya. Jadi ini. Kalau di bagian ini itu namanya kelenjar minyak. Jadi bagian dari kulit yang merupakan bagian dari ekskresi itu adalah kelenjar keringat. Ya. Jadi ini strukturnya itu ada bagian epidermis, dermis, kemudian hipodermis juga. Oke. Next. Nah, kalau ini itu organ ekskresi dari hati. Jadi hati ini fungsinya adalah merombak sel darah merah yang sudah tua. Selain juga penawar racun ya. Jadi darah yang sudah tua itu biasanya dirombak di sini dia. Nah, apa yang dihasilkan? Jadi dimulai dari sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu zat warna merah pada darah. Itu akan dipecah menjadi 3 bagian. Hemin, zat besi, dan globin. Ingat zat besi ini adalah zat pembentuk darah ya, makanya kalau orang anemia itu kekurangan zat besi namanya. Jadi zat besi ini dikembalikan ke dalam tubuh, begitu juga globin itu akan dikembalikan ke dalam tubuh dia. Nah, yang akan dirombak ini adalah hemin. Hemin ini akan berubah atau dioksidasi menjadi biliperdin dia. Nah, kemudian biliperdin itu akan berubah menjadi bilirubin dan urobilinogen dia. Nah, urobilinogen ini akan menjadi 2 bagian ya. Ada urobilin, ini zat warna pada urin, sama sterkobilin, zat warna pada saat BAB itu ya, zat warna feses. Jadi dia sama. Kenapa feses kita berwarna? Itu merupakan warna hasil perombakan dari sel darah merah yang sudah tua. Ya. Itu penjelasan dari organ ekskresi yaitu hati. Kalau paru-paru jelas itu menghasilkan CO2, itu pada saat sistem pernapasan itu sudah dibahas secara detail ya. Oke.